Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas salah satu film yang berjudul Blowback. Film ini bercerita tentang seorang supir taksi yang sedang terkena musibah karena anaknya sakit keras dan segera harus dilakukan operasi. Namun uang yang dia miliki tak pernah cukup untuk melakukan operasi anaknya. Supir yang diketahui memiliki sampingan sebagai perampok ulung ini pun terpikirkan untuk merampok sebuah data yang berada di bank. Tentu hasilnya bukan saja bisa membiayai operasi sang anak, namun kembalian dari hasil rampok itu pun cukup untuk menghidupi sang anak sampai besar. Tetapi dapatkah sang ayah anak satu ini berhasil merampok bank tersebut? Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Nick, mantan perampok handal, yang kini telah bertaubat demi mendekati anak semata wayangnya. Anaknya itu bernama Emma. Kehilangan istri dan melihat Emma menderita penyakit parah, Nick berjanji untuk memastikan dia mendapat perawatan yang dibutuhkan, walau tanpa BPJS dan harus berjuang keras mencari biaya operasi. Nick sekarang hanya seorang supir taksi online dengan penghasilan kecil. Akhirnya terpaksa mempertimbangkan merampok bank setelah memikirkannya cukup lama. Dia menghubungi temannya Rian, seorang asisten manajer bank yang memiliki naluri kriminal dan siap melakukan apa saja demi mendapat keuntungan besar. Kali ini Rian memberi Nick informasi penting. Sebuah koper rahasia milik perusahaan bernama Valenti. Itu berisi barang berharga. Jika berhasil dijual, Nick bisa langsung menjadi kaya raya. Namun Nick harus bergerak cepat karena Valenti akan segera memindahkan koper tersebut. Tanpa ragu, Nick segera mencari kru untuk misi ini. Dia pertama-tama mendatangi Veronica, teman lamanya dalam dunia kriminal yang juga memiliki hubungan masa lalu dengannya. Meski kini fokus pada bisnis gymnya yang sukses, Nick ingin mengajaknya bergabung dalam perampokan ini. Dia juga meminta Veronica menawarkan misi tersebut kepada kekasihnya, Jack, seorang perampok handal yang punya tim khusus untuk aksi-aksi seperti ini. Jack tidak hanya memiliki reputasi tak terkalahkan dalam dunia perampokan, tetapi juga tepat apa yang dibutuhkan Nick saat ini. Mendengar penjelasan itu, Veronica bertekad membujuk Jack. Setelah Nick pulang, mereka bertemu di gerbang. Jack yang ternyata memiliki kepala botak dan wajah biasa melewati Nick. Setelah Nick pergi, Veronica menjelaskan misi perampokan kepada Jack, sambil berharap mendapatkan bagian untuk melunasi utangnya. Malam itu, Nick mengumpulkan seluruh kru di tempat Veronica untuk merencanakan perampokan. Mereka mengetahui bahwa Nick adalah master perampokan paling efektif, dengan rencana yang tak pernah gagal dan mampu menyelesaikan perampokan dalam waktu kurang dari 20 menit. Dalam misi kali ini, Nick dibantu oleh Jack dan krunya, serta teman lamanya, Sander, yang bekerja sebagai seorang hacker dari jarak jauh. Perampokan ini tampaknya mudah karena Nick memiliki Ryan sebagai orang dalam, dan target mereka hanya sebuah koper. Namun Nick tidak melarang timnya untuk mengambil barang lain, asalkan tidak mengganggu kelancaran misi. Setelah menjelaskan rencananya, Nick memerintahkan timnya untuk istirahat. Setelah rapat selesai, anak buah Jack mulai curiga dengan rencana Nick. Khawatir tentang pembagian hasil yang mungkin kecil, namun Nick meyakinkan mereka bahwa pembagian akan merata. Dan yang terpenting adalah menyelesaikan misi ini terlebih dahulu. Keesokan harinya misi perampokan dilaksanakan. Sander meretas CCTV dan sinyal dari jarak jauh. Sementara Veronica standby di dalam mobil untuk mengawasi situasi. Kemudian Nick dan krunya masuk menggunakan topeng dan mengendalikan semua orang di dalam bank. Jack dan krunya mengambil kunci loker yang disimpan oleh Ryan. Mereka terburu-buru karena Sander melihat beberapa mobil polisi mendekat. Nick dan timnya mempercepat perampokan, mengambil koper serta merampas uang dan perhiasan di dalam loker. Setelah itu mereka semua bergegas masuk ke dalam mobil karena polisi semakin mendekat. Namun saat semuanya sudah siap untuk pergi, salah satu anak buah Jack masih berada di dalam bank. Tanpa diduga, dia malah membunuh Ryan yang sebenarnya berhak mendapatkan bagian dari perampokan tersebut.
Untuknya Sander berhasil mengalihkan perhatian polisi ke lokasi yang salah, memungkinkan timnya untuk pergi tanpa kejaran. Di dalam mobil, Nick membuka koper rahasia dan menemukan beberapa drive yang berisi data penting. Harga satu drive ini mencapai $500.000 jika dijual. Mendengar hal itu, Jack dan krunya tergoda. Nick akhirnya memberikan satu drive kepada Jack. Malam harinya mereka berpisah di tempat yang sepi, namun nasib buruk menimpa Nick ketika mobilnya tiba-tiba bocor. Sementara yang lain telah pergi dengan kendaraan masing-masing. Anak buah Jack yang bernama Jerry mendekat dan menembak Nick hingga tak sadarkan diri. Kemudian Jerry membawa kabur koper itu. Ternyata rencana Jack dan timnya sejak awal adalah merebut koper tersebut untuk dijual sendiri. Keesokan paginya Nick terbangun dengan bahu yang terluka parah. Beruntung tembakan Jerry tidak mengenai bagian yang vital, sehingga Nick masih bisa bertahan. Dia mencoba pergi untuk meminta bantuan, tetapi pendarahannya semakin banyak dan akhirnya Nick kembali pingsan. Tidak lama kemudian, seorang polisi menemukannya dan membawanya ke rumah sakit. Beberapa jam kemudian Nick sadar dan menemukan dirinya di rumah sakit, dihadapkan oleh dua detektif bernama Cooper dan Owens. Mereka ingin menyelidiki bagaimana Nick bisa tertembak. Nick mengaku bahwa dia dibegal oleh sekelompok kriminal, tapi tidak mengenal identitas mereka. Nick sengaja menyembunyikan kebenaran karena khawatir jika Jack dan krunya tertangkap, dia juga akan terkena imbasnya. Meski Nick cukup meyakinkan, Cooper tetap curiga dengan identitas Nick, terutama karena Nick menggunakan KTP palsu dengan nama Thompson. Di sisi lain, Jack dan Veronica sedang menikmati waktu di sebuah villa mewah, tempat di mana mereka akan tinggal beberapa hari sambil menunggu situasi kembali tenang. Namun, situasi Jerry berbeda. Dia mendesak Jack untuk segera membayarnya. Meskipun begitu, Jack meminta Jerry untuk bersabar karena dia belum menjual drive-nya. Sementara itu, Nick memutuskan untuk melarikan diri dari rumah sakit. Dia bertekad untuk tidak membiarkan Jack menjual drive tersebut. Nick akan melakukan apapun yang diperlukan untuk menghentikan Jack agar dia bisa membayar operasi anaknya. Sebelum pergi, Nick menyempatkan diri untuk mengunjungi anaknya. Namun di sana dia bertemu dengan anak buah Jack bernama Wills. Will masuk terlebih dahulu dan meninggalkan sebuah boneka yang berisi rekaman suara. Di rekaman suara tersebut, Willy seolah-olah memberikan ancaman bahwa jika Nick berani mengganggu Jack dan kawan-kawannya, nyawa Emma akan menjadi taruhannya. Setelah mendengar hal tersebut, Nick segera menghubungi Sander untuk mengantarkannya ke suatu tempat. Dia juga meminta bantuannya untuk menjaga Emma di rumah sakit. Di sisi lain, Cooper dan Owen sedang menyelidiki perampokan bank kemarin. Namun mereka kesulitan menemukan tersangka karena semua CCTV telah dimanipulasi oleh Sander. Satu-satunya petunjuk yang mereka miliki adalah plat mobil Veronica yang digunakan untuk melarikan diri dari bank. Namun plat tersebut tidak terbaca sama sekali karena terlalu jauh dari kamera, sehingga sulit untuk dilacak. Ini berarti dua detektif ini harus bekerja lebih keras lagi sebelum polisi lain mengungkap kasus ini. Sementara itu, Nick mulai bergerak untuk merebut koper yang diambil oleh Jack. Pertama-tama dia mendatangi seorang pria, kita sebut saja dia Arthur, yang sedang bersantai di mobilnya sambil menghisap bubuk magic. Tanpa basa-basi, Nick langsung menyerang dan memukul pria tersebut. Nick lalu menanyakan di mana Jack berada, namun Arthur tidak tahu sama sekali. Hal ini membuat Nick semakin frustasi dan menyiksa Arthur dengan lebih kejam. Namun sayangnya Arthur tiba-tiba mengalami kejang dan pingsan di tempat sebelum pertanyaannya dapat dijawab dengan benar. Malam itu, Nick mengunjungi temannya Byrne yang merupakan mantan dokter yang sekarang menggelandang karena kecanduan judi slot. Nick meminta bantuan kepada Byrne untuk menjahit luka di tubuhnya yang mulai berdarah lagi. Setelah menjahit luka tersebut, Byrne juga memberikan obat pereda sakit untuk Nick. Pada saat yang sama, Cooper menerima laporan dari pengacara Valenti bernama Cameron yang melaporkan bahwa koper milik kliennya juga telah dirampok. Namun Nick bergerak lebih cepat daripada kepolisian. Dia langsung menemui Cameron di kantornya untuk membicarakan tentang koper yang hilang. Tentu saja Nick menggunakan nama samaran Gibson dalam pertemuan tersebut.
Di sana, Nick membujuk Cameron agar mempertemukannya dengan Valenti secara langsung. Awalnya, Cameron enggan bekerja sama, namun di sisi lain dia juga harus segera menemukan kopernya. Akhirnya, dia pun mengizinkan Nick untuk bertemu langsung dengan kliennya. Ketika Nick meninggalkan kantor tersebut, Cooper dan Owens baru saja tiba. Mereka kemudian mewawancarai Cameron terkait koper yang hilang. Namun di sini, Cooper mulai curiga terhadap klien Cameron yang tidak lain adalah Valenti, sebab perusahaannya diduga hanya menjadi kedok untuk bisnis haram mafia. Terlebih lagi, koper yang dirampok itu menyimpan data senilai total lebih dari 2 juta dolar. Selain itu, Cooper juga mulai mencurigai Nick yang dilaporkan kabur dari rumah sakit. Sementara itu, Nick sendiri kini berada di tempat Valenti. Di sana, Nick mengaku bahwa dia adalah dalang dari perampokan bank. Namun dia dikhianati oleh Jack dan kawan-kawannya yang ingin menjual koper tersebut demi keuntungan mereka sendiri. Nick pun menawarkan kesepakatan kepada Valenti. Jika dia berhasil mengembalikan kopernya, maka Valenti harus membayar 500.000 dolar untuk biaya operasi anaknya. Awalnya Valenti tidak percaya kepada Nick, namun dia tidak memiliki cara lain untuk menemukan kopernya. Oleh karena itu, akhirnya dia setuju dengan kesepakatan tersebut. Di waktu yang bersamaan, Cooper memimpin rapat investigasi di kantor kepolisian. Dia sudah sangat yakin bahwa Nick terlibat dalam perampokan bank. Namun dia akan memulai penyelidikan dari antek-antek Jack terlebih dahulu. Sementara itu, Jack baru saja mendapat laporan bahwa Arthur sudah tewas. Tapi bukannya panik, dia malah terlihat santai karena dia yakin akan mendapatkan bagian yang lebih besar dari penjualan drive. Di sisi lain, Nick bersama ajudan Valenti yang bernama Pete. Mereka berencana untuk mencari Jack dan antek-anteknya. Namun sebelumnya, Nick memutuskan untuk menjenguk Emma dengan membawakan mie ayam kesukaannya. Namun selagi mereka sedang makan, tiba-tiba Veronica datang ke rumah sakit itu. Nick pun langsung marah-marah karena merasa dikhianati olehnya. Sebaliknya, Veronica justru merasa bersalah. Dia tidak pernah berniat untuk mengkhianati Nick. Hanya saja pacarnya yang gila itu memaksa dia untuk membayar kesalahannya. Veronica pun memberikan sebuah alamat kepada Nick. Sementara itu, Cooper dan Owens baru saja menyelidiki kematian Arthur. Setelah memeriksa latar belakangnya, mereka menemukan nama Jerry yang ternyata pernah dipenjara bersama Arthur. Kedua polisi ini pun langsung bergegas untuk mencari Jerry. Namun lagi-lagi Nick mendahului para polisi ini. Dia dan Pete sudah sampai di rumah orang tua Jerry. Namun sesampainya di sana hanya ada ibu Jerry yang sedang menonton sinetron Ikatan Cinta. Tak berselang lama, tiba-tiba muncul seorang pria dari arah belakang yang ternyata adalah salah satu antek Jack bernama Sully. Tanpa berpikir panjang, Nick dan Pete pun langsung menangkapnya. Di lain pihak, Cooper dan Owens mendatangi janda yang merupakan wanita simpanan si Jerry. Namun wanita itu tidak punya banyak informasi tentang perampokan. Dia hanya menyebut nama Sully dan juga alamat rumah ibu Jerry. Malam itu Nick dan Pete menyiksa Sully di sebuah gedung. Mereka mengancam akan memotong jari kakinya satu persatu jika dia tidak memberi tahu alamat Jack. Namun masalahnya adalah Sully tidak benar-benar mengetahui di mana Jack berada. Bahkan saat disiksa, dia tetap bersikeras bahwa dia tidak memiliki informasi itu. Namun pada akhirnya Sully memutuskan untuk mengungkapkan tempat pertemuan antara Jack dan seluruh anak buahnya. Sementara itu Jack sedang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Veronica setelah ketahuan bertemu dengan Nick. Veronica menjelaskan bahwa dia terpaksa terlibat dalam perampokan agar dapat melunasi hutangnya kepada Jack, yang akan membebaskannya dari tekanan yang diberikan oleh si botak. Mendengar penjelasan itu, Jack semakin marah dan bahkan mengizinkan Veronica untuk pergi jika dia ingin berpihak pada Nick. Keesokan harinya, Cooper dan Owens mendatangi rumah ibu Jerry. Di sana akhirnya mereka menemukan Jerry dan pertempuran pun tak terhindarkan. Namun malangnya Jerry berhasil melarikan diri dengan membawa koper Valenti. Tanpa ragu, Cooper dan Owens segera memanggil tim untuk melakukan penyisiran rumah ibu Jerry.
Selama penyisiran, mereka menemukan sebuah ponsel yang berisi nomor kontak Jack. Tanpa menunggu lama, mereka segera melacak lokasi ponsel tersebut. Di sisi lain, Jack tengah bersiap untuk bertemu dengan Jerry untuk pertukaran barang. Jack akan membawa uang sebagai imbalan, sementara Jerry akan memberikan koper milik Valenti. Di saat yang sama, Jack memaksa Veronica untuk ikut dengannya. Ketika mereka tiba di tempat pertemuan, Jack sangat terkejut melihat Sully yang pingsan di sana. Tidak berapa lama kemudian, Jerry tiba dan langsung menyerang Jack. Dia mengira bahwa Jack telah membunuh semua anak buahnya untuk mengambil keuntungan yang besar. Jack sebenarnya tidak memiliki pengetahuan tentang siapa yang menyakiti Sully. Tetapi karena rencananya sudah kacau, dia mengambil keputusan drastis dengan membunuh Sully dan Jerry secara bersamaan, dengan harapan dapat menguasai semua uangnya. Ketika situasi semakin tegang, Nick muncul dengan senjata menodong Jack. Merasa tertekan, Jack tiba-tiba menembak Veronica untuk membuat Nick lengah, terutama karena Nick tampaknya tertarik pada wanita itu. Saat Nick terkejut, Jack berusaha menembaknya, namun Pete tiba-tiba muncul dari belakang dan menembak Jack hingga tewas. Namun sayangnya nyawa Veronica tidak bisa diselamatkan. Dia telah kehabisan darah dan napasnya mulai sesak. Nick merasa sangat sedih, tetapi meskipun begitu dia harus bersyukur karena Pete telah membawa uang imbalan dari Valenti untuk biaya operasi anaknya, Emma. Sesaat kemudian Cooper dan Owens membawa pasukan untuk menyerbu tempat tersebut. Nick segera melarikan diri melalui jalur belakang yang telah disiapkan oleh Sander. Sementara itu, Cooper semakin bingung tentang siapa dalang di balik perampokan ini. Dia curiga kepada Nick, tetapi kesulitan mencari hubungan antara Nick dengan kasus ini. Keesokan harinya, Pete mengantarkan koper Jack kepada Jack. Jack kemudian diminta untuk memberikannya kepada seorang pembeli. Namun terungkap bahwa kertas password untuk membuka drive-nya hilang dari dalam koper tersebut. Dan secara tidak terduga, kertas tersebut ternyata tertinggal di rumah Ibu Jerry dan digunakan menjadi bungkus gorengan. Di akhir film, kita melihat Nick dan Emma sedang berjalan-jalan di sebuah tempat liburan. Emma sudah pulih sepenuhnya berkat usaha keras Nick yang telah bekerja keras untuk membayar biaya operasinya. Mereka menikmati momen bersama di tempat yang indah, menandakan bahwa meskipun perjalanan mereka penuh dengan rintangan, akhirnya mereka dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan bersama. Dan film pun